bahwa kalau kita dibaptis, kita mati bersama dengan Kristus. Kita keluar dari kolam baptisan, kita hidup bersama dengan Kristus. Apakah pemahaman ini hanya sebagai definisi dalam pikiran kita? Apakah pemahaman ini hanya sebagai teori dalam pikiran kita? Kalau itu hanya sebagai teori, berarti kita masih menggunakan cara hidup yang lama. Hanya kita berbicara teorinya, teori cara hidup yang baru. Tetapi sesungguhnya kita hidup dengan cara hidup yang lama. Ingat, Tuhan Yesus datang menebus saudara dan saya dari cara hidup yang salah. Cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Cara hidup yang kita warisi dari dunia ini, filosofi dunia ini. Dan itulah yang ditebus. Tetapi yang diharapkan di sini adalah saudara dan saya meninggalkan cara hidup itu. Dan kita menggunakan cara hidup yang baru, yaitu mati bersama dengan Kristus. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Setiap tindakan kita, perilaku kita di dalam kehidupan ini saudara, itu menjadi cara hidup kita yang kita lakukan. Pertanyaan saya, apakah cara hidup saudara yang saudara lakukan sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kalau menurut saudara pikirkan sendiri, bagaimana cara hidup saudara? Kira-kira menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Apakah cara hidup yang saudara jalani sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Apakah cara hidup saudara yang saudara jalani selama ini menyenangkan saudara sendiri? Hanya saudara yang bisa menjawab. Karena sudah terbiasa ketika kita menjalani cara hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Biasanya bertentangan dengan kehendak daging kita, jiwa kita. Kalau kita hanya mengejar apa yang menjadi kehendak kita, berarti cara hidup kita masih menggunakan cara hidup dunia ini. Tetapi ketika kita berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak bisa lagi menggunakan cara hidup dunia ini. Tapi kita harus menggunakan cara hidup seperti yang Tuhan inginkan. Cara hidup yang seperti apa? Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, dikatakan hidup yang baru berarti cara hidup kita harus mati bersama-sama dengan Kristus. Seperti kita ketahui pola berpikir kita selama ini, bahwa kalau kita dibaptis, kita mati bersama dengan Kristus. Kita keluar dari kolam baptisan, kita hidup bersama dengan Kristus. Apakah pemahaman ini hanya sebagai definisi dalam pikiran kita? Apakah pemahaman ini hanya sebagai teori dalam pikiran kita? Kalau itu hanya sebagai teori, berarti kita masih menggunakan cara hidup yang lama. Hanya kita berbicara teorinya, teori cara hidup yang baru. Tetapi sesungguhnya kita hidup dengan cara hidup yang lama. Ingat, Tuhan Yesus datang menebus saudara dan saya dari cara hidup yang salah. Cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Cara hidup yang kita warisi dari dunia ini, filosofi dunia ini. Dan itulah yang ditebus. Tetapi yang diharapkan di sini adalah saudara dan saya meninggalkan cara hidup itu. Dan kita menggunakan cara hidup yang baru, yaitu mati bersama dengan Kristus. Berbicara mati bersama dengan Kristus berarti bukan hanya sebagai di dalam baptisan, kita mati bersama dengan Kristus, kita keluar, kita hidup bersama dengan Kristus. Karena begitu banyak. Coba saudara bayangkan, kalau saudara dibaptis, begitu keluar dari kolam baptisan, begitu banyak orang katakan, selamat ya, saudara sudah menjadi ciptaan baru, saudara sudah dimenangkan, saudara sudah selamat. Lalu saudara keluar dari kolam baptisan, sampai di pinggir jalan, saudara keserempet sama ojek online. Apa yang saudara katakan? Adakah saudara berkata, haleluya saya diserempet?
Atau sebaliknya, kebun binatang yang keluar dari mulut saudara. Kalau yang keluar dari mulut saudara adalah kebun binatang, apakah itu dapat dikatakan saudara sudah hidup, mati bersama dengan Kristus karena dibaptis? Begitu banyak orang setelah dibaptis, begitu dia keluar dari kolam baptisan, tetapi justru dia semakin lebih arogan, lebih egois, lebih sombong. Ini cara hidup. Firman Tuhan katakan cara hidup kita mati bersama dengan Kristus. Berarti bukan hanya di batas kita dibaptis, tapi kita hidup harus mematikan setiap saat segala sesuatu yang bersifat kedagingan dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam kematian bersama dengan Tuhan. Berarti kita harus mematikan daging kita. Kita mematikan kesombongan kita. Kita mematikan kecongkakan kita. Kita mematikan mulut kita yang jahat yang suka menyakiti hati orang lain. Kita mematikan emosi kita. Lalu kita menghidupkan hidupnya pribadi Yesus di dalam diri kita. Ketika saudara berjuang mematikan kesombongan, saudara sedang berjuang menghidupkan kerendah hatian Tuhan Yesus dalam diri saudara. Ketika saudara berjuang untuk mematikan kecongkakan dalam hidup saudara, saudara sedang berjuang menghidupkan pribadi Yesus di dalam hidup saudara. Ini perjuangan. Dan semua itu bisa kita lakukan ketika ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini. Peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya datang satu kali, tetapi peristiwa-peristiwa ini datang setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana saudara bisa menangkap setiap pesan dari setiap peristiwa kehidupan ini. Saudara, ayo. Gunakan cara hidup bagaimana kita mati bersama dengan Kristus. Kalau saudara selama ini sukanya marah-marah, tapi matikanlah amarahmu saat ini. Matikan kedagingan amarahmu itu. Dan engkau saat mematikannya, engkau berusaha menghidupkan kelemah lembutan Tuhan dalam hidup saudara. Itu butuh perjuangan. Itu butuh proses. Tapi ingat saudara, saudara butuh kesungguhan hati untuk terus melakukannya dalam kehidupan ini. Kapan saudara bisa berjuang untuk melakukan itu? Mematikan daging saudara. Ketika saudara dituntut untuk menyenangkan, memuaskan hati dan perasaan kita. Disitulah kesempatan saudara belajar mematikan keinginan daging dan menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, inilah kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk kita melakukan menyenangkan daging kita, tapi kita tidak melakukannya, tetapi justru kita melakukan apa yang menyenangkan Bapa di surga. Disitulah kesempatan kita menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Dan kita mematikan daging kita. Berbicara mati bersama dengan Kristus bukan sekali dua kali satu peristiwa dalam baptisan, tetapi seumur hidupmu saudara. Disitulah saudara belajar terus mematikan kedagingan kita. Mati bersama dengan Kristus. Saudara bisa bayangkan Yesus Kristus ketika dia dihianati sama muridnya. Ketika dia dijual sama muridnya. Apa yang dia lakukan? Dia di situ berusaha mengalahkan dagingannya. Ketika dia mau disalibkan, dia berusaha mematikan kedagingannya. Dia berjuang di situ saudara. Dari mana kita tahu? Ketika dia berdoa dan dia katakan kepada Bapa di surga, biarlah cawan ini lalu. Ketika dia berdoa hingga berpeluh darah. Itu membuktikan dia sedang berusaha mematikan kedagingan itu. Dan dia mematikannya dengan dia menyerahkan seluruhnya dalam kehendak Bapa. Dia memilih melakukan apa yang menyukakan Bapa. Dia memilih melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan. Dan itulah kehendak Bapa. Apa yang kita lakukan? Adakah kita meniru seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Tapi kan dia Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus tinggalkan surga dan dia turun ke dunia menjadi sama seperti kita, dia benar-benar melakukan semuanya itu sama seperti saudara dan saya. Dia melawan dan mematikan kedagingannya. Bukan dia tidak bisa berdosa, dia bisa berdosa, tetapi dia tidak mau melakukan dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan saudara? Adakah kita berjuang seperti dia? Mematikan hidup kita terus-menerus. Kalau kita mau berjuang terus-menerus mematikan cara hidup kita seperti Yesus Kristus, kita mati bersama dengan Dia.
berarti kita mati setiap saat. Mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kesombongan kita, mengalahkan kedagingan kita, dan kita hanya melakukan kehendak Bapa. Disitulah saudara mati bersama dengan Kristus. Bukan hanya dalam baptisan, tapi setiap detik hidup kita sampai kita menghembuskan nafas. Ayo saudara, pikirkan apa yang sudah saudara lakukan. Cara hidup apa yang saudara jalan. Adakah saudara hidup dengan cara mati bersama dengan Kristus saat ini? Kalau saudara belum melakukan, kesempatan sekarang ini saudara lakukan dan berubah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam.